Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Setiawan. Saat ini saya mengajar mata pelajaran PPKN di SMP Negeri 2 Rangaskito. Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi praktik baik tentang pembelajaran yang sudah saya lakukan di sekolah, terutama pada masa pandemi COVID-19. Seperti yang kita ketahui, bahwa pandemi COVID-19 sudah berlangsung hampir 2 tahun. Hal ini membuat sekolah dan guru-guru dipaksa harus melakukan transformasi proses pembelajaran dari tatap muka menjadi pembelajaran daring. Hal ini yang kemudian menimbulkan berbagai persoalan di lapangan, di antaranya kendala sarana dan prasarana, jaringan dan paket data, serta minimnya kemampuan teknologi pembelajaran pada guru maupun murid-murid. Selain itu, akibat lamanya pembelajaran secara daring membuat para murid merasa jenuh sehingga mengakibatkan aktivitas serta kehadiran murid selama mengikuti pembelajaran jarak jauh atau PJJ terus menurun. Begitu pula dengan pemahaman guru yang kurang mengenai konsep PJJ. Banyak guru-guru yang melakukan PJJ dengan model pemberian tugas jarak jauh tanpa ada proses pembelajaran dengan pemberian motivasi, penjelasan, dan pembahasan materi. Persoalan lainnya adalah pembelajaran yang dilakukan oleh beberapa orang guru dengan menggunakan aplikasi Zoom atau Google Meet mengakibatkan penggunaan paket data yang cukup besar. Beberapa persoalan itulah yang dikhawatirkan terjadinya learning loss di kalangan murid. Setelah pemerintah mengizinkan proses pembelajaran dilakukan secara tatap muka, maka sekolah kemudian melaksanakan pembelajaran tatap muka secara terbatas. Proses PTMT yang saya lakukan adalah dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, yakni pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar setiap individu murid. Praktik baik yang saya lakukan, saya beri judul mewujudkan merdeka belajar melalui pembelajaran berdiferensiasi dalam mengatasi learning loss. Hal ini sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang mengatakan bahwa setiap anak hidup dan tumbuh sesuai dengan kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, berakar pada pemenuhan kebutuhan belajar murid dan merespon kebutuhan belajar murid. Guru diharapkan dapat menggunakan berbagai pendekatan belajar sehingga sebagian besar murid menemukan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid dan dapat membantu dalam mencapai hasil belajar yang optimal. Adapun tahapan proses pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan bisa dilihat dari tayangan video sebagai berikut. Selamat menyaksikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kajian pada hari ini, silakan kita berdoa dulu. Sebelum kita mulai, coba cek dulu kehadirannya ya. Oke. Sepertinya semuanya sudah hadir, sudah lengkap, tidak ada yang izin atau sakit ya. Pada hari ini kita akan membahas materi tentang makna Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945. Kemarin kita sudah membahas mengenai nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pelajaran pada hari ini adalah kalian diharapkan mampu memahami makna dan kedudukan Undang-Undang Dasar 1945. Model pembelajaran yang akan kita laksanakan pada hari ini pembelajaran berdiferensiasi.
dengan gaya belajar kinestetik. Gaya belajar yang senang dengan mempraktekkan secara langsung. Kelompok belajar yang di belakang adalah anak-anak yang memiliki gaya belajar visual. Gaya belajar yang senang melihat secara langsung. Yang pertama, Bapak akan bagikan konten materi untuk kelompok belajar dengan gaya kinestetik. Ini ada susunan undang-undang dasar yang Bapak pecah menjadi beberapa potongan. Tugas kalian silakan pelajari, susun yang benar yang mana posisinya. Ini untuk bahan ajar atau konten kelompok dengan gaya belajar siswa. Nanti baca, maknai setiap paragrafnya. Sekarang Bapak akan membagikan bahan ajar untuk kelompok gaya belajar auditori. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Silakan disusun, dikelompokkan urutan yang paling tepat yang mana. Minta kalian tampil ke depan untuk menempelkan puzzle-nya ya. Silakan dibaca mengenai susunan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Berikutnya, Bapak beri kesempatan kepada kelompok yang kinestetik untuk menempelkan puzzle-nya ke depan. Di antara 6 itu, yang sudah tepat menyusun puzzle tentang pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sesuai dengan urutan yang tepat adalah Nia Nadine dan hasil pekerjaan dari rapat. Jadi yang pertama itu, hal ini yang pertama adalah bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah segala bangsa dan seterusnya. Hal ini yang kedua, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia dan seterusnya. Yang ketiga, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia dan seterusnya. Kita coba sama-sama menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari berapa alinea? 4. Yang pertama punya apa? Alinea kedua punya apa? Alinea ketiga punya apa? Alinea keempat punya apa? Apabila ada yang mau merefleksikan kegiatan pada hari ini, silakan. Ya, Fauzan. Pada hari ini saya mempelajari tentang dari media video. Melalui tayangan video, saya bisa melaporkan Pertemuan yang akan datang kita membahas tentang hubungan pembukaan dan proklamasi kemerdekaan. Silakan kalian buat tugas simpulan dari materi pada hari ini. Pulang, mari kita baca doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Try to find reason to pull us apart. It ain't working, cause you're perfect, and I know that you're worth it. I can't walk away.